Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat ya untuk belajar. Kali ini saya Muhammad Syafiq bersama rekan saya Rian Alfiansyah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia kelas 9 pada bab teks pidato persuasif. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian pasti pernah kan melihat orang yang berpidato? Contohnya, kepala sekolah yang sedang berpidato saat upacara bendera, atau kita ambil contoh lainnya yaitu Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang menyampaikan pidatonya pada acara-acara penting yang ia hadiri. Secara pengertian, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap sesuatu. Nah, sebelum memulai berpidato, biasanya pembicara membuat teks pidato terlebih dahulu. Lalu, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya disampaikan di depan umum. Lalu, apa itu persuasif? Persuasif berarti memengaruhi atau mengajak untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Dalam pidato, pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar penyampaian ajakan-ajakannya. Nah, pada kali ini kita juga akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Jangan lupa siapkan buku catatan dan simak video ini sampai habis ya, karena nanti ada kuis yang harus kalian kerjakan. Oke, yuk kita pelajari bersama tentang teks pidato persuasif ini. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arah dan pesan dalam teks pidato persuasif. Yang kedua, siswa dapat menganalisis struktur teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sebelum kita masuk ke materi struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif, kita lihat dulu perbedaan antara gagasan, pikiran, pandangan, arahan, dan pesan. Yang pertama, gagasan. Gagasan yaitu ide dalam pikiran berupa pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan, dan sebagainya. Jadi, ide-ide yang ada dalam pikiran itu baik dari pengetahuan, pengamatan, keinginan, perasaan yang ada dalam diri setiap manusia berbeda-beda, itu namanya gagasan. Yang kedua, pikiran. Pikiran yaitu ingatan atau hasil dari berpikirnya manusia. Yang ketiga, pandangan. Pandangan yaitu hasil dari melihat atau memerhatikan sesuatu yang dilihat. Yang keempat, arahan. Arahan yaitu petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, kelima, pesan. Pesan yaitu perintah atau sesuatu hal yang ingin disampaikan kepada orang lain yang dapat diambil sisi positifnya. Kalian pasti tidak asing lagi dengan teks pidato. Nah, teks pidato persuasif ini memiliki ciri-ciri yaitu: yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, materi harus objektif. Yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Dan yang terakhir, kelima, terdapat kesimpulan di akhir pidato. Sedangkan tujuan pidato persuasif adalah: yang pertama, memengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Dan yang kedua, memberi suatu pemahaman atau informasi kepada orang lain.
Dan yang terakhir, memberikan kesan kepada orang lain. Ada 3 struktur isi teks pidato persuasif. Yang pertama, pernyataan posisi, berupa pendapat atau sudut pandang seorang penulis. Dan yang kedua, rangkaian argumen, berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang ketiga, penguatan pernyataan posisi, berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah kita sajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Setelah mengetahui struktur teks pidato persuasif, kita lanjutkan ke materi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Ada 4 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh kalimatnya ialah, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Nah, penulisan kata depan dari terpisah dari kata yang mengikutinya, yaitu kata luar negeri. Tentu saja kalian masih ingat kan bahwa kata depan yang diikuti dengan keterangan tempat, maka penulisannya harus dipisah. Sementara di pada kata didatangkan harus dirangkai karena di pada kata didatangkan bukan kata depan melainkan imbuhan atau awalan. Dan yang kedua, penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens. Contoh kalimatnya ialah, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Kata emotif yang dimaksud adalah menghancurkan tanah. Dan yang ketiga, penggunaan sinonim dan antonim. Seperti yang kalian sudah ketahui, sinonim adalah persamaan kata dan antonim adalah lawan kata. Contoh sinonim seperti tanah, lahan, area, dan contoh kata antonim seperti tinggi, rendah, cepat, lambat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini merupakan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contoh katanya, kegembiraan, kesedihan, takut, dan lain-lain. Perhatikan teks pidato persuasif berikut ini. Mari kita telaah bersama. Yang pertama, kata depan di, ke, dan dari. Penggunaan kata depan tersebut bisa kita lihat pada kata di pagi hari. Selanjutnya, penggunaan kata emotif yang bisa kita lihat pada kalimat berikut ini. Oleh karena itu, bisakah bersikap disiplin? Karena kedisiplinan dapat membuat kita menjadi pribadi yang kokoh dan taat pada peraturan. Yang ketiga, penggunaan kata bersinonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata tertib dan teratur. Tertib dan teratur ini merupakan sinonim atau persamaan kata. Yang keempat, penggunaan kata berantonim yang bisa kita lihat pada penggunaan kata sebelum dan sesudah belajar. Nah, itu tadi penjelasan tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kalian sudah paham bukan? Dan yang terakhir, penggunaan kata benda abstrak yang bisa kita lihat pada kata kedisiplinan yang merupakan kata benda abstrak. Coba kalian kerjakan kuis atau soal berikut ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian. Sekian video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Materi ini juga bisa kalian baca pada LKS atau buku pakai kelas 9 pada bab teks pidato persuasif. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.